Ada data nih yang aku ambil dari cnnindonesia.com yang mengatakan bahwa setelah kita melewati masa-masa libur panjang, Disti, ini libur panjang tahun baru dan juga Natal kemarin, ada kenaikan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi di rumah sakit itu sampai 39%. Ini datanya. Di bulan Desember tahun lalu, tanggal 7, ada pasien 7.905 yang dirawat atau isolasi di rumah sakit di Jakarta. 1 bulan kemudian, di tanggal 7 Januari, berarti kan kita udah lewat masa Natal, tahun baru gitu kan, ada kenaikan pasien yang dirawat di rumah sakit mencapai 16.450. Jadi luar biasa ketika kita melewati libur panjang, apalagi nanti lebaran ya kan, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dikhawatirkan naik. Iya, dan mungkin kalau sekarang orang berpikirnya karena sudah ada vaksinasi, bahkan mungkin lansia sudah banyak yang juga divaksinasi, bukan berarti kendor begitu saja. Betul, begitu tapi ya. lansia pun juga masih belum semua divaksinasi ya. Betul. Kalau tenaga medis sudah sebagian besar, tapi lansia juga jadi PR kita semua, pemerintah khususnya untuk segera memvaksinasi mereka. Iya, karena tujuan kita mudik tentu saja adalah bertemu dengan orang tua kita, keluarga besar kita. Jadi mari kita pikirkan ulang ya, apakah beneran nih kita akan mudik lebih cepat dibandingkan tanggal 6 yang sudah mulai dilarang untuk mudik. Jadi tanggung jawab ya terhadap diri kita dan juga keluarga besar kita. Atau jangan-jangan mereka bisa lewat jalur tikus kayak tahun lalu tuh ya? Tahun lalu tuh mudik dianggap, pelarangan mudik dianggap nggak sukses karena banyak yang lewat jalur tikus. Tapi kepolisian, Korlantas Polri mengatakan bahwa tahun ini mereka akan memasang seperti checkpoint di 333 titik. Mulai dari Lampung sampai Bali dan ada 16.000 personel TNI bahkan polisi dan TNI yang dikerahkan. Kita lihat seperti apa nanti kalau misalnya para pemudik lewat jalur tikus. Lampung ya. Bandung, Mbak. Iya. Pulang kampung ke Makassar. Saya ke Jawa Tengah. Tahun lalu mudik. Mudik kemana kalau boleh tahu? Ke Medan. Kayaknya, tapi setelah tanggal yang ditentuin pemerintah itu yang sampai tanggal 17, jadi habis lebaran jauh sih. Penyeberangan Merak, kapal laut ya. Enggak pribadi ya. Ya dimintain surat sih, untung kita udah bawa. Kebetulan kemarin kita dapat di rest area, rapid test itu di rest area. Biasanya kereta. Pesawat. Kalau saya naik kendaraan umum. Kalau saya biasanya bus. Mobil. Pesawat pasti lebih. Nggak pernah sih ya, kalau kendaraan agak susah sih kalau jalur tikus ya. Kalau untuk jalur tikus sih saya belum pernah ya, belum pernah. Saya nggak pernah, masih jalan umum aja. Pernah sih, iya. Kalau dari misalnya macet di tol, biasanya keluar ke Pekalongan terus nanti lanjut dari ke Solo gitu. Lewat Solo terus baru ke Pacitan. Nah, kalau kita bicara soal mudik nih, kamu sendiri tahu nggak sih arti dari mudik, kepanjangan dari mudik itu apa? Setauku bahasa Jawa muleh dhisik, pulang dulu. Tapi ada juga istilah yang mengatakan ini bahasa Jawa juga muleh dile. Kalau di Solo, dile itu berarti sebentar gitu. Tapi kalau di daerah lain mungkin dile bisa artinya duluan. Kalau di Jawa Timur, muleh dhisik, dilu sama-sama tuh, jadi langsung keluar ya. Dilu itu dapat banget. Dilu gitu tuh ya. apa artinya? Aduh, itu artinya juga sebentar sama. Oke, gitu. jadi bisa aja mulai dhisik, bisa aja mulai dile, bisa aja mulai dilu. Midu dong jadinya. Jadi intinya mudik. Tapi nggak cuma asal katanya yang unik ya, karena di balik kesibukan mudik banyak banget nih fakta yang wow banget. Misalnya nih, sekali musim mudik ada 316 triliun uang yang berputar di berbagai sektor. Wow, kemudian mudik ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain. Yuk kita simak fenomena mudik berikut ini. Mulih dilu, dhisik, dile, dhisik, dilu, dila. Inliners tahu nggak? Ternyata kata mudik adalah akronim bahasa Jawa loh. Kepanjangannya mulih dile, yang artinya pulang dulu. Nah, sebelum pandemi melanda, warga Jabodetabek kompak mudik bersamaan saat Lebaran. Jakarta pun langsung sepi dan lengang. Kemacetan yang setiap hari terjadi langsung lenyap. Gimana enggak? Lebih dari separuh atau sekitar 14 juta orang warga Jakarta pergi meninggalkan ibu kota. Gak cuma kemacetannya yang lenyap, tapi sampah Jakarta juga berkurang hingga 25% saat penduduknya pada pulang kampung. Padahal biasanya warga Jakarta memproduksi hampir 6.000 ton sampah per hari. Nah, satu lagi nih inliners, mudik juga mengantarkan rejeki bagi warga di banyak daerah.
Para pemudik biasanya membelanjakan uang untuk membeli baju, makan di restoran, mengunjungi tempat wisata, dan menginap di hotel. Bila dihitung dari 3 daerah tujuan mudik utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ada 316 triliun rupiah uang yang berputar. Wow, uang itu juga berputar dari konsumsi rumah tangga yang naik 2 hingga 3 kali lipat untuk pembelanjaan sandang dan pangan sepanjang Ramadan. Di kondisi normal, sekitar 8 jutaan orang bepergian ke berbagai daerah atau sekitar 2,5 juta keluarga. Kalau masing-masing keluarga membawa uang tunai sekitar 5 juta rupiah, maka akan ada 12,5 triliun rupiah yang mengalir ke daerah. Wah, ekonomi bisa berputar inliners. Tapi resikonya juga besar. Bila sebuah daerah berubah menjadi red zone COVID, maka semua perputaran uang ini tidak akan sebanding menggantikan kesehatan masyarakatnya. Nah, walaupun jumlah pemudik kita terbilang sudah sangat banyak, angka mudik terbesar di dunia masih dipegang Tiongkok yang punya tradisi mudik yang disebut Chunyun. Warga Tiongkok akan mudik selama sekitar 40 hari di bulan menjelang Imlek dan tercatat sebagai migrasi manusia terbesar di muka bumi. Dalam satu periode Chunyun, ada sekitar 3 miliar perjalanan terjadi, mengangkut sekitar 385 juta orang pemudik. Wih, banyak banget ya. Terbanyak menggunakan mobil pribadi mencapai 2,43 miliar perjalanan. Warga pulang ke kampung halaman untuk mengikuti festival musim semi jelang pergantian tahun dalam kalender lunar inliners. Tapi ngomong soal mudik, soal lebaran, soal Ramadan, biasanya orang akan menghabiskan waktu di masa-masa itu untuk membaca Al-Quran, tadarusan ya kan. Dan biasanya kalau Al-Quran tuh semakin kecil sekarang semakin simple, masukin kantong. Tapi gimana ceritanya kalau Al-Quran ada yang berukuran gede banget, 15 meter, terbuat dari kayu trembesi dan diukir dengan tinta emas. Bacanya gimana tuh, Disti? Wow, besar sekali, nggak perlu pakai kaca pembesar. Dan tentu saja ini adanya bukan di luar negeri loh, tapi adanya di Palembang. Sesaat lagi ya, inliners ya. Besar banget kan? Gede banget nih. Tuh, yaudah.